Taylor Swift di Ya ampun Pak, datanya bagusnya sih Pak, pakai data ya. Ya Tuhan, tolonglah bangsa kami ini. Pengangguran bertambah. Engkau sarjana muda. Dana APBD 11,7 triliun tapi Provinsi Banten masih terperosok, juara satu pengangguran. Taylor Swift di Ya ampun Pak, datanya bagusnya sih Pak, pakai data ya. Data fakta itu akan lebih pas lah bicara tentang apa namanya, bagaimana konser mempengaruhi kondisi ekonomi. Ya itu mungkin akan mempengaruhi dalam konteks bahwa orang Indonesia belanja di Singapura, ya udah pastilah. Tapi kalau secara sistematis kayaknya sih agak sulit diterima Betul, akal Mbak. ya. Karena bagaimanapun yang pertama konser tentu akan mendatangkan income. Kalau memang itu dianggap mendatangkan income, kenapa kita tidak membuat atau menerima atau menjadi tuan rumah konser-konser dunia yang itu bisa kalau memang dipandang bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. Enabling environment kita untuk internasional membuat konser-konser juga mestinya harus dibangun gitu. Bukan disalahin kemudian negara tetangga membuat konser lalu kita yang kemudian merasa ekonominya jeblok. Ya eleh. Kayaknya nggak semudah itu juga gitu. Yang kedua ada persoalan sistematis di konteks ekonomi menurut saya ya. Saya bukan pakar tapi kalau saya dijelasin dengan seperti itu tentu sepertinya kok butuh data yang lebih akurat begitu ya untuk mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu gara-gara salah satunya konsernya Taylor Swift. Kasihan banget ya. Anyway, pagi yang mencerahkan tapi mesti tetap waras. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kata Pak Jokowi gara-gara konser Taylor Swift di Singapura. Banyak orang Indonesia yang membuang uangnya ke Singapura demi untuk menonton konser. Saya juga sudah lihat pernyataan beliau ya. Saya sudah saya juga sudah melihat pernyataan beliau. Tapi kalau dari segi pandangan saya harusnya tidak menyalahkan negara tetangga ya. Harusnya mencari akar permasalahannya di mana kok sampai ekonomi tidak baik-baik saja. Harusnya dicari akar permasalahannya, bukan menyalahkan negara tetangga. Kalau memang konser bisa mendatangkan sebuah hasil, kenapa nggak buat konser setiap harinya? Tapi kalau buat konser setiap harinya, apakah yang menonton, para penonton itu tertib damai? Pada faktanya, banyak sekali hal-hal yang ketika konser mendatangkan permasalahan. Kalau di Indonesia tawuran kemudian kadang-kadang rusuh itu sudah menjadi hal biasa. Jadi kalau dari segi pandangan saya ekonomi tidak baik-baik saja ya, jangan menyalahkan konser negara tetangga kita. Kalau negara tetangga kita mau buat konser, mau buat apa saja, ya sudahlah, terserah negara tersebut. Kalau dari segi pandangan saya, dan pernyataan tersebut juga dibantah oleh netizen juga tidak terima. Kata mbaknya, ekonomi tidak baik-baik saja bukan karena konser Taylor Swift di Singapura. Saya juga sangat setuju Mbak apa yang Mbaknya katakan. Dan pada faktanya di negara kita ini masalah pengangguran juga menjadi problem yang utama. Nah, untuk teman-teman, masalah pengangguran ini kita juga tidak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kalau negara kita ingin maju, ya kita kalau kerja nggak usah pilih-pilih ya kan. Ini teruntuk buat anak-anak yang muda. Kalau dari segi pandangan saya, kalau kerja apa adanya, jangan pilih-pilih. Kalau mau bertani ya bertani ya kan. Bukan bertani itu jelek. Sekarang di negara kita ini krisis petani juga. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara agraris, tapi faktanya makanan-makanan kita yang kita makan sehari-hari, berasnya pun juga masih
impor. Dan hal ini memang sangat disayangkan. Namun di sisi lain, pengangguran banyak, tapi lowongan pekerjaan juga begitu sangat sulit dan persyaratannya itu rumit. Seperti apa? Kata netizen. Oke, langsung reaction video berikutnya. Lowongan kerja dengan spek dewa. Ini part selanjutnya ya. Kita langsung lihat aja nih. Jadi di situ nggak dicantumin buat apa, posisi apa. Cuman lu lihat aja nih ya, deskripsi pekerjaannya menyusun laporan keuangan, membuat faktur, invoice, kwitansi, mengevaluasi finansial perusahaan, memvalidasi transaksi logistik, mengatur dokumen, berhadapan dengan calon kemitraan. Keahlian menguasai sistem ERP dan CRM disarankan. Menguasai Office, Adobe atau program sejenisnya. Menguasai pemrograman dan database Python, Pandas, MySQL disarankan. Kualifikasi perempuan, berpakaian rapi, berkolaborasi, memiliki skill. Oke, udah banyak fresh graduate dapat melamar, dan lu lihat gajinya berapa. Gajinya 3 bulan pertama 800.000. Selanjutnya dapat dinegosiasi. 800.000 rupiah. Sebanyak ini deskripsi pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan, itu gajinya Rumit. 800.000 per bulan. Ya syukur-syukur aja kalau kerjanya itu nggak pakai transport ya, atau gimana ya caranya ya. 800.000 sebulan lu buat transport sama buat makan aja itu bahkan kurang gak sih? Nggak tahu, itu menurut gue ya. Gimana kalau ya kalau masih WFH atau WFA gue masih bisa terima lah ya. Cuman kayak 800.000 berapa UMR itu ya? Seper 6 UMR kah? Dari persyaratan kerja yang begitu sangat rumit, kemudian gajinya cuma 800.000 rupiah. Mungkin ini hanya terjadi di segelintir beberapa daerah ya. Namun kalau di daerah saya untuk saat ini gajinya mengikuti UMR. Tapi UMR-nya juga tidak begitu tinggi ya. Beda dengan UMR yang di Jakarta. Kalau dari segi pandangan saya harusnya kalau gaji minimum di Indonesia harus disamaratakan semua. Jadi bukan hanya tergantung daerahnya. Kalau saya sih. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Ya Tuhan, tolonglah bangsa kami ini. Pengangguran bertambah, meledak. PHK di Jakarta melonjak 1000%. Di Bangka Belitung naik 4000%. Menurut data BPS, mulai dari bulan Januari sampai Juni 2024, jumlah PHK yang ter-PHK seluruh Indonesia kurang lebih 36.000 orang. Ditambah lagi pengangguran baru dan pengangguran terbuka. Ini saya kira akibat dari tidak pedulinya pemerintah dengan lapangan kerja dan janji pemerintah menyediakan jutaan tenaga kerja, lapangan kerja tidak pernah terrealisasikan. Pemerintah hanya sibuk dengan urusan IKN, urusan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, tidak pernah peduli dengan urusan rakyat. Ya, semoga ini ada perubahan, semoga segera berbaik, ada kebaikan di tahun 2025 nanti. Amin. Ini adalah kado bagi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mungkin merdeka tahun 80 tahun atau tahun depan kita sudah ada perubahan. Semoga. Kalau nggak pengangguran dalam susah dapat kerja. Masih mau nyangkal kalau negeri ini nggak memperhatikan rakyatnya sebenarnya. Salah satunya adalah pekerjaan. Susah banget cari kerjaan. Kalau yang punya bapak orang dalam gitu ya, punya jaringan yang ada di dalam, gampang lah itu. Tinggal kontak-kontak, udah langsung dapat kerjaan. Tapi kalau rakyat biasa, dapat kerja itu nggak main-main loh, susah banget. Betul, Mbak. Kalau ada orang yang nggak percaya bagaimana bahayanya politik dinasti, nepotisme, dan korupsi, ini salah satu contoh bagaimana akibat dari korupsi, nepotisme, dan juga politik dinasti itu menghasilkan kesulitan-kesulitan untuk orang kebanyakan.
Karena apa? Karena yang mendapatkan akses itu hanya sekelumit orang saja. Beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah tahu kan kalau keponakannya Prabowo diangkat menjadi wakil Menteri Keuangan. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga bikin VT terkait dengan pengangkatan mantan gubernur BI sama senior politisi. Dua-duanya pernah tersandung kasus korupsi dan saat ini menjadi komisaris di BUMN. Cerita seperti ini akan terus terjadi sampai di tingkat bawah. Dan bagaimana dengan orang yang tidak punya koneksi dengan orang dalam? Ya, nasib rakyat akan mengalami kesulitan luar biasa. Kita melihat pemangkasan tenaga kerja, perumahan para tenaga kerja itu banyak banget. Penutupan pabrik-pabrik juga banyak banget. Dan kemudian tentu saja akses untuk mendapat pekerjaan nggak mudah ya, keroyokan lah seperti itu. Sementara janji para pemimpin kita itu adalah mereka memberikan lapangan pekerjaan. Tapi kan kita dikasih bansos, ya itu yang kamu inginkan cuman bansos. Tapi kan itu tidak menjawab ya, tidak menjawab kebutuhan sehari-hari. Yang paling penting adalah sebenarnya tidak menjawab bagaimana rakyat itu bisa bisa berdaulat atas dirinya sendiri gitu loh. Kenapa ya? Karena selalu treatmentnya itu dikasih, tapi nggak ada pekerjaan gitu. Nah, sementara seseorang itu butuh pekerjaan yang akan membuat dia tanggung jawab untuk berkarya, tanggung jawab untuk melayani orang lain, memproduksi sesuatu, sehingga dari jerih payah dia, dari keringat dia, itu kemudian dia mendapatkan upah. Dan itu jauh lebih merdeka, jauh lebih berdaulat. Karena apa? Ya karena pada dasarnya manusia itu pengen hidup di mana keringatnya itu dihargai, sehingga dia punya perasaan yang confident dan juga punya perasaan dibutuhkan dan berarti untuk negeri ini. Banyak banget yang perlu kita bicarakan. Saya berdoa semoga orang-orang yang sedang mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak ada di dalam negeri ya mungkin keluar negeri. Itu solusinya. Gue bersyukur banget bisa tinggal di Indonesia. Kenapa? Soalnya batasan umur soal lowongan pekerjaan baru aja ditolak sama MK. Ya gue sih setuju-setuju aja gitu ya. Karena emang rakyat kecil tuh jangan dimanja. Biarin mereka tuh sengsara, nggak boleh dimanja mereka tuh. Salah sendiri nggak maksimalin umurnya dari dulu. Jadi kalau misalnya pas kuliah lu tuh kena sakit keras atau kena masalah yang bikin lu tuh harus cuti sehingga lulus tuh jadi terlambat, ya salah lu sendiri. Nah nanti juga nih misalnya kalau ada seorang ibu single parent gitu ya yang mencari kerja ketika umur 30-an ketika sudah cerai sama suaminya, ya salahin dia, suruh siapa cerai? BTW out of nowhere nih, sebenarnya si Patrick SpongeBob tuh asli Indonesia nggak sih? Kok quotes-nya tuh relate banget gitu ya? Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Kalau saya mendengar dulu perkataannya mau menciptakan lowongan pekerjaan hingga puluhan juta. Tetapi sekarang kebalikannya. Sebagai masyarakat, menagih janji nggak masalah ya. Karena dulu janji-janjinya seperti itu. Dan harapan saya sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin untuk saat ini sahabat-sahabatku belum bisa mendapat pekerjaan, saya doakan mudah-mudahan mendapat pekerjaan. Kalau memang di negara kita sulit untuk mencari pekerjaan, ya solusinya kerja di negara orang dengan catatan harus lengkap, harus resmi. Jangan sampai bekerja di negara orang menjadi ilegal. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan ternyata di Indonesia lowongan pekerjaan itu juga begitu sulit persyaratannya. Bahkan batas-batas usia pun juga sekarang masih menjadi persyaratan. Itu yang harus juga dibenahi ya. Harusnya tidak ada diskriminasi dalam soal batasan usia ketika mencantumkan lowongan pekerjaan. Kalau memang orang tersebut bisa bekerja di suatu tempat tersebut, ya sudah diterima. Jangan
persyaratan usia juga masih dipergunakan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Di video ini saya akan mereaction hal-hal yang viral dari kata-kata netizen.